Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari Etika itu, dilema etika itu jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan sendiri sebenarnya, terus dijawab sendiri sama kelompok 3. Apakah ujian ANBK ini efektif sedangkan kisi-kisinya kurang ada pemahaman? Berarti kan kelompok 3 ini sudah paham terkait dengan ANBK. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kisi-kisinya kurang ada pemahaman. Kemudian apakah ujian ANBK ini akan berlanjut ketika berganti kebijakan? Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan karena saya butuh penjelasan terkait dengan pernyataan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Harul Hajat atas pertanyaannya. Kepada Pak Yopan, monggo dipersilakan. Ahlinya ini, ahlinya NBK ya. Saya mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan. Coba dari pertanyaannya Pak Kusnan yang pertama, Pak Ali. Yang pertama, kalau ada yang tidak masuk, kalau ada murid yang tidak masuk, itu apa gurunya yang harus mengganti? Sebentar Pak Ali. Itu tadi pertanyaannya ada di pelaksanaan ya. Apa gurunya yang mengerjakan? Yang ini Pak ya. Baik, saya akan coba menjelaskan. Di situ itu adalah yang terakhir, sebuah refleksi penemuan kita yang mendasari ada saat murid ada 4-6 pada saat ANBK tidak hadir, sakit, dan cadangan tidak ada, maka bisa diganti gurunya yang mengerjakan. Itu memang sudah terjadi Bapak. Kalau jenengan ada di sekolah multigrade, itu pasti terjadi. Karena muridnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya cuma 15. Itu pun kalau nyampe. Kalau hanya 4 sampai 5, enggak ada, sudah muridnya kelas 1 semua. Itu ada di SDN Sumberpo. Itu multigrade Bapak. Muridnya itu sekarang jumlahnya mungkin 16. Kalau udah 16. Karena di beberapa kelas tidak ada. Pak Harul Hajat bisa sowan ke mana? Ke Sumberpo mungkin. Saya antar kepala sekolahnya, kebetulan PLT di saya. PLT sana, jadi kepala sekolah saya. Seperti itu Pak ya. Kalau sama itu beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti kayaknya saat murid-murid ada 4-6 orang. Kan kelas 6 kelas yang wajib itu adalah kelas 5. Kelas 4, 5, 6 yang wajibnya ada di kelas 5. Jadi yang mana kalau SD itu gemuk, lembaga gemuk, itu mungkin tidak tersampling semua. Tapi kalau lembaganya itu bisa dikatakan di bawah minimum 60 siswa satu lembaga, itu kemungkinan kelas 5 hanya ada 6, ada 4, kadang kelas 4-nya cuma ada 2. Begitu Pak. Jadi kalau ANBK mereka menggunakan mandiri, online mandiri, menggunakan laptop gurunya karena muridnya itu sedikit, dan kebetulan muridnya itu tidak masuk dan sakit, uang muridnya cuma 3, misalkan kelas 5, kelas 4 cuma 1, dan kelas 6 tidak ada. Multigrade biasanya seperti itu Ibu Bapak. Yang pastinya gurunya sudah yang ngerjakan. Mau gurunya itu ngaling tidak bisa sudah. Karena NBK kalau pelaksanaan itu tidak bisa mundur, juga tidak bisa maju. Di jamnya cuma jam itu saja sudah. Lain dengan bos katanya Pak Husnan, waktunya itu setahun kalau menurut saya. Mohon maaf, waktunya setahun kalau bos Bapak ya. Saya mencairkan itu pernah 1 tahun, 2 tahun itu bisa masih ke dinas. Kalau bos itu urusannya 1 tahun. Dan juga saya bisa langsung
ke dinas, misalkan seperti ada beberapa lembaga, itu waktunya panjang. Tapi kalau ANBK waktunya itu hanya hari itu. Kalau kita ada di sesi atau gelombang yang sama, gelombang satu, sesi satu, tidak bisa kita mundur, juga tidak bisa maju. Karena mau tidak mau, gurunya yang harus mengerjakan. Kalau itu berada di sekolah multigrade, itu yang mendasari dari kalimat yang ada di situ. Temuan pribadi ini, menurut saya temuan pribadi, karena rasa-rasanya sekolah multigrade itu makin lama makin banyak, karena terkait dengan banyaknya lembaga-lembaga swasta, banyaknya lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, ya, dan banyaknya orang-orang yang berkepentingan membuat suatu lembaga pendidikan. Mungkin seperti itu jawaban yang terkait dengan slide saya yang nomor 2 dari terakhir. Kemudian pertanyaan yang kedua, monggo Pak Ali dari Pak Husnan. Pertanyaan kedua tadi, apakah ANBK itu penting atau tidak? Bentar. Mungkin berkaitan dengan mutu pendidikan, berkaitan dengan rapat pendidikan. Tadi Pak Husnan bertanya tentang slide yang ini, yang panjang pendek itu Pak ya? Betul Pak Husnan? Iya Jangka itu panjang dan ya. jangka pendek nggih? Iya. Jangka panjang dan pendek itu Pak Harul Hajat. Tapi kan hampir sama Sama dengan penting. sebenarnya. Penting apa enggak itu sama Di itu. sini ada, apakah ujian ANBK ini akan berkelanjutan ketika berganti kebijakan? Yang mana yang mendasari kalimat ini sebenarnya di situ akan saya tulis di situ. Kalau berganti menteri apakah terus akan ada ANBK? Karena kalimat berganti menteri itu kurang tepat, jadi saya berganti kebijakan. Karena kalau tiap kali ganti menteri dan ganti pejabat, itu kebijakannya berbeda-beda di Indonesia itu. Kayaknya seperti itu Ibu, yang mendasari di situ. Apakah ia akan berlanjut ANBK atau akan sekedar seperti SPMI? Ya, SPMI pernah dengar Bapak enggak? Ya. Ya, itu kan tidak berlanjut. Ya, itu hanya ada 5 tahun dari LPMP 2017 kira-kira di situ. Karena saya juga ada di situ pada waktu itu dan tidak berlanjut di situ. Mungkin itu yang mendasari saya berganti kebijakan, bukan kebijakan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala Dinas. Nah, Bapak Kepala yang di atasnya mungkin yang membuat kebijakan. Kalau berganti biasanya ANBK-nya dihapus. Seperti itu, Bapak. Untuk yang kisi-kisi yang ditanyakan, Pak Kusnan juga tanya kisi-kisi tadi, Pak, nggih? Ya. Apa? Tidak, itu saya melengkapi Pak. Oh, melengkapi. Pak Kusnan nggak jadi tadi. Pak Kusnan tadi yang kedua bertanya tentang ini, Pak ya? Tentang kebijakan ini. Tidak bertanya saya Pak Yovan, tapi memuji. Oh, memuji. Ya. Soalnya kalau bertanya ke timnya Pak Novan ini, Pak Yovan ya, tidak perlu mikir sebenarnya, karena semua isi pertanyaan itu. Itu. Karena dibuat seperti itu, Bapak. Biar panjang pertanyaan dijawab sendiri. Ya, kemudian kalau masih ada punya Pak Husnan, Pak Ali, monggo pertanyaan yang lain. Bu Widya dari Bu Widya, seumpama sampling. Ya. Apa Pak? Seumpama Bagaimana, Pak Ali? samplingnya. Ya. Inklusi. Karena NBK itu memakai sampling. Ya. Samplingnya itu pas bertepatan dengan anak audisi. Bagaimana pelaksanaannya? Inklusi Pak. Oh iya, Oh, inklusi. inklusi. Iya. Baik, Bu Widya, saya coba jawab untuk pertanyaan dari Bu Widya. Karena memang penyemplingan ANBK itu bukan dari kita, samplingnya langsung dari dinas. Kalau kelas kita tidak paralel, mungkin kita langsung tersampling semua. Kalau siswanya di bawah 30. Seperti itu, DNS-nya langsung keluar, biasanya seperti itu, Pak. Kalau kita sudah ke BAUN, pasti tersampling semua. Yang jadi permasalahan di sana kalau kita itu kelasnya paralel. Kalau di A, B, C, yang A itu ada 1 sampai 20, B 1 sampai 20, dan C 1 sampai 20.
Samplingnya mungkin 15-15 atau 10-10 dari urutan nomor pertama, urutan abjad. Seperti itu. Biasanya seperti itu dibagi per kelas. Nah, karena pembagiannya tidak merata, maka tidak menutup kemungkinan kalau siswa yang tersampling itu adalah siswa inklusi. Seperti itu. Maka dari itu menjadi dilema di saya diangkat di sini, Bapak. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu yang nantinya akan membuat raport mutu pendidikannya mungkin bisa dikatakan hitam katanya Pak Kusnan tadi, atau bahkan belang-belang, ada yang belang-belang. Mungkin dari situ kita bisa membuat suatu kebijakan untuk sampling sekolah. Karena sekolah tidak bisa sampling di situ. Sampling kan artinya contoh, Pak. Kan wajib sekolah itu mengajukan sampling sendiri. Biasanya seperti itu. Harusnya seperti itu universalnya. Sementara ini kan tidak. Sekolah tidak bisa melakukan sampling. Nah, kalau sekolah bisa melakukan sampling, maka sekolah akan melakukan sampling siswanya. Siswa mana saja yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Misalkan di literasi, sulinjar, terus di numerasi. Nah, pasti seorang guru dan kepala sekolah mungkin bisa menganalisa siswanya untuk menjadikan sebuah sampling di situ. Kalau siswa itu inklusi, kalau kita tetap memaksakan, kadang siswa inklusinya kita kan tidak bisa sama tiap sekolah, Ibu, Bapak. Kalau inklusinya autis atau yang lain dan sebagainya, tidak bisa pegang mouse, masa iya mau di depannya Chromebook atau laptop? Seperti itu. Mungkin bisa digantikan atau didampingi oleh siswa yang agak normal sedikit. Seperti itu. Itu di saya. Kalau saya seperti itu. Karena banyak kejadian di sini untuk ANBK, itu banyak kejadian di saya sendiri karena hanya tersampling 30 sampai 35, yang 5 itu adalah cadangan. Yang 30 adalah peserta wajibnya. Nah, saya sering mendapatkan protes tiap tahun, Bapak, dari wali murid. Karena kita memang tidak diperkenankan untuk sampling, saya jadi mengomong seadanya, sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu. Komplain dari wali murid. Kadang anaknya yang berprestasi itu tidak tersampling di sana. Jadi mengadunya langsung. Tiap tahun itu pasti ada saya. Pak, anak saya kok tidak bisa ujian? Tanyanya macam-macam. Apa dampaknya sama ke putra saya? Nilainya bagaimana? Dan macam-macam pertanyaannya dari wali murid. Seperti itu. Memang ANBK itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Tapi untuk asesmen itu bisa dilaksanakan per minggu di sekolah masing-masing. Itu ada webnya dulu, Bapak. Itu ada pelatihannya, mungkin di kecamatan jenengan ada 1 orang yang terkirim untuk pelatihan itu, dan memang membutuhkan skill dan kemampuan yang bagus, karena pelatihannya pada waktu itu hanya 4 jam dan harus bisa mengimbaskan ke seluruh lembaga, dan pengimbasannya pun pada waktu itu saya beri pelatihan di kecamatan untuk asesmen sendiri. Itu 5 kali pertemuan masih belum bisa melaksanakan dengan baik, karena itu ada kolaborasi dari operator dengan guru kelas masing-masing terkait asesmen, dan di situ juga sudah ada kisi-kisi sebenarnya, cuma tidak berjalan sampai saat ini. Yang berjalan hanya ANBK sementara ini. Seperti itu. Mungkin di pertanyaan yang lain Pak Ali, ini sudah jauh ini saya ini. Rasanya jauh ini, jauh ke dalam-dalam ini, sudah dalamnya ANBK. Mungkin seperti itu Bu Widya, solusinya dari saya. Sementara ini di saya seperti itu soalnya. Kalau ada siswa yang kebetulan inklusi atau kita ada masalah karena tidak tersampling semua. Seperti itu. Monggo Pak Ali. Tadi Pak Harul Hajat Pak Ali. Nah, ini di luar apa? Nalar. Di luar kelompok. Ada masalah ya? Kita tambah.
Baru hajat dulu Pak Ali. Nambah Baru sedikit aja. baru. Ini Pak Yovan. Baru saja sudah tercover tadi. Kisi- Jangka panjang dan kisi-kisinya jangka itu. pendek. Oh, kisi-kisi. Kisi-kisi. Kisi-kisi Pak Pak Iya. Yovan. Kisi-kisinya Yang ditanyakan, itu yang ditanyakan. Ya itu sudah. Enggak, maksudnya kok terkait dengan kisi-kisinya kan berarti Hmm. kayak Pak Yovan itu kan kayak protes itu kan, apakah ujian NBK efektif sedangkan kisi-kisinya kurang ada pemahaman kan gitu. Nah, berarti kan Pak Yovan tahu berarti Pak. iya, Seperti ini. itu Kronologinya seperti ini. Apakah ujian ABNIK ini efektif sedangkan kisi-kisinya kurang ada pemahaman? Maksudnya gini. Saya tanya yang proktor dan teknisi atau guru-guru yang ada di semua lembaga mungkin ya. Dari yang semua di lembaga itu kebanyakan kisi-kisi soal ANBK itu tidak tahu. Yang ada itu hanya download latihan soal ANBK. Seperti itu. Padahal di setiap soal itu kan kita kalau buat soal harus ada kisi-kisinya. Seperti itu, Pak. Di soal Menurut Pak ANBK Yovan, kan ada, Pak. Itu ada di assessment. Operator jenengan pada waktu saya pelatihan mungkin tidak mendengarkan pada waktu itu. Di situ ada kisi-kisi, ada soal fase hot, ada soal low, ada tiga proses soal. Itu jenjangnya dari SD, SMP dan SMA pada waktu saya latih itu. Itu mungkin tidak disampaikan atau tidak terlewat pada waktu saya sampaikan kisi-kisi itu. Masalahnya nanti kalau nyampe di situ itu ada kolaborasi guru untuk penilaian di sana. Itu nanti terkaitnya ke ANBK. Kisi-kisi itu. Seperti itu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan karena sudah terlalu lama. Seandainya proyek itu masih berjalan, saya bisa jelaskan kronologisnya tentang kisi-kisi yang asesmen untuk. Nah, sekarang guru. menurut Pak Yovan sekarang efektif enggak itu ANBK menurut Pak Yovan? Kalau dengan sampling yang seperti itu, saya rasa tidak efektif untuk siswa yang lembaga yang gemuk. Masa Ya, iya Pak, ya. satu hari bisa dapat rapot. Ayo, satu Iya. hari bisa dapat rapot. Iya, apa urusannya? Iya kan kebanyakan di saya lihat itu kalau sudah mepet itu gurunya yang ngerjakan. Iya, seperti itu. Efektif ya. Iya. Tidak Masalahnya bermanfaat. yang pertama yang kita angkat, kenapa kok tidak terjadi keefektifan? Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Kebanyakan yang melaksanakan online itu sarananya kurang lengkap, jaringan kurang tepat, tidak lancar. Itu mengakibatkan closing sendiri. Proktornya nanti bingung, reset dan sebagainya sarananya. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak cenderung males kalau logout terus. Apalagi sarana yang dipakai speknya pas. Maksudnya pas itu ya ketentuannya RAM-nya 4 ya 4, Core i3 ya Core i3 gini tuh. Tidak ada lebih-lebihnya sedikit. Nanti malah muter-muter di exambro-nya. Seperti itu, Pak. Makanya saya bilang tidak efektif pengujiannya. Kalau ingin lebih efektif seperti ANBK radar Bromo itu mungkin bisa efektif karena bisa menggunakan gadget. Jadi anak-anak cenderung bisa cepat. Kalau masih menggunakan Chromebook, jaringannya kayak gitu, Pak. Speknya harus tinggi. Yang mungkin yang online terasa, apalagi yang semi online. Yang semi online masih harus menyediakan server, menyediakan kabel LAN, router, hub, dan macam-macam itu masih. Mungkin yang SLTP pakai semi online ya Pak Faris. Pak Faris pakai semi online. Ya, online, full online. Online Pak ya. Iya.
lebih gampang. Seperti itu Pak Harul Hajat. Terkait kisi-kisi memang untuk soal-soalnya sendiri kan jarang untuk dipublikasikan di pembelajaran. Poinnya Pak Irfan, Poinnya kurang efektif. Kurang efektif. itu ya. Iya, kan tidak ada di situ. Iya. Terus gimana Pak Harul Hajat? Ini mau Iya. ganti yang tanya. Nggak benar sudah. Jawabannya Pak Yofan kurang efektif. Oh iya benar ya. Iya. Ya benar ya. Jelas. Sekarang Bu Rosida, monggo. Bu Rosida mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rus. Sebenarnya saya tadi melihat PPT-nya, apalagi saya kan berkacamata, plusnya sudah tinggi nih. Jadi kemungkinan pertanyaan saya sudah ada jawaban di situ, kemungkinan. Tapi saya ingin mengulang karena rasa penasaran saya terhadap ANBK yang kurang efektif. Saya perhatikan memang seperti itu. Kan memang kalau menurut saya sih tujuannya kemana, mau dibawa kemana? Kalau menurut saya tuh juga bingung. Nah, kebetulan di sini kan ada Profesor ANBK, jadi saya ingin bertanya sama Pak Yofan. Meskipun saya bertetangga jarang berbicara tentang ANBK ini, Bu. Begini, tadi saya sekilas Pak Yofan bilang kalau untuk SD kecil itu bisa tercover semuanya sebagai sampling kan gitu, nggih? Mungkin bisa, atau bahkan gurunya terlibat dalam pengerjaan soal-soal tersebut. Tetapi kalau untuk sebagian sekolah SD besar itu tidak tersampling semuanya, bahkan anak-anak yang ABK juga akan tersampling secara tidak sengaja karena itu bukan pengajuan dari, bahasanya saya itu bukan pengajuan dari sekolah kayak pemetaan tempat duduk waktu ujian nasional seperti itu kan ya Pak Yofan, istilahnya seperti Ya, itu. Bu. Maksud saya begini, ini pertanyaanku mau. Nah, kira-kira sebagai guru dari SD yang jumlahnya besar atau peserta didiknya yang gemuk, itu kan kalau Pak Yofan tadi ada dapat protes, bahkan saya sendiri hanya membantu aja, bukan sebagai proktor seperti Pak Yofan. Pernah dapat telepon dari wali murid, Mbak, ya apa? Anakku ki isok pinter kok gak isok melok di situ, kok gak disuruh sama gurunya. Padahal anaknya ini pandai, tapi tidak ngikut. Ini realitanya memang iya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ketika ada hal seperti ini, SD gemuk misalkan Pak Yofan ya, kan tidak tersampling semuanya. Nah, apa solusi Pak Yofan atau kelompok berapa tadi? 3. Strateginya, tadi Bu Aini juga menyebutkan bahwa pembelajaran itu harus memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik secara merata. Nah, strategi apa sekiranya yang tidak tersampling juga merasakan hal yang sama? Minimal pembelajarannya Pak Yofan. Itu pertanyaan yang pertama. Kan dilematika ini, dilema etika. Dilematika. Salanas. Pertanyaan saya hilang satunya. Cari dulu, Bu. Dicatat, Cari dulu, Bu. Cari dulu. Di bawah Upin Ipin. Ini NBK ini membuat gregetan kelompok lain. Sebenarnya nggak boleh bertanya kelompok lain. Udah Bu Rosida. Udah satu aja, Bu Rosida. Satu udah Bu Rosida, ada apa-apa Bu Rosi? Bagi guru agar siswa yang tidak tercover tadi itu juga sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak yang merasakan ANBK. Karena saya mengutip dari pembicaraan Bu Aini, pendidikan atau pembelajaran itu harus memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh peserta didik. Nah, seandainya itu ada strategi apa yang digunakan agar peserta didik yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan NBK itu juga bisa paham terhadap materi tersebut. Itu aja sudah. Bagianku ini Pak Yofan. Ada kata Bu Aini Pak Jawab Yofan. dulu. Itu aja Bu Aini deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jawab wabarakatuh. dulu Bu Rosida. Oke, siap. Oh, siap. Monggo silakan Pak Yofan. Pertanyaannya Bu Rosida itu sudah tercover daftar pertanyaan yang akan ditanyakan peserta kolaborasi, Bu. Pertanyaannya sudah pernah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Iya.
Gini Bu, di saya kan juga tidak tersampling, sama-sama gemuk ini ya. Iya, sama-sama gemuk. Sama Makanya gemuk. ini kan saya tanya sama Iya. Pak Yovan. Ya, karena beberapa tahun yang lalu itu terjadi apa ya, protes dari wali murid. Akhirnya inisiatif saya sendiri. Saya kan ada 15 anak yang 30 anak yang tersampling. Jumlah siswa saya itu 60 pada waktu itu, Bu. Biar merasakan semua, saya masukkan 30 per sesi. Sesinya kan ada 15, Bu Inggi. Iya. Iya, saya buat duduk dua-dua. Satu laptop, 2 anak. Saya masukkan semua itu anak. Kemudian saya juga sempat ada pertanyaan dari pengawas pada waktu itu, Pak Faturossi mungkin, kalau tidak salah. Pak Faturossi sama siapa gitu. Mas, kok banyak banget? Iya Pak, kalau tidak seperti ini, wali murid protes dan sekolah saya tidak akan dapat murid tahun depan. Begitu saya. Kenapa? Anak-anak yang duduk berdua, ini yang satunya tidak tersampling. Karena samplingnya cuma 30, Pak. Biar mereka sama-sama mengerjakan, mereka bisa duduk berdua. Bisa sama-sama mengerjakan. Bisa sama-sama merasakan yang namanya kursor, yang namanya laptop. Bisa juga merasakan bagaimana cara login di Exambro. Begitu saya, Bu. Itu saya lakukan 2 tahun. Kalau misalkan saya salah, silakan kepala dinas suruh saya datang ke sana. Gitu saya. Karena memang samplingnya seperti itu dan wali murid komplain ke saya. Juga samplingnya tidak ada kejelasan yang pasti. Sampling yang mana yang harus dipakai. Saya kan tidak bisa menjawab. Ke wali murid maksudnya. Kalau ke guru, kita bisa bicara tentang regulasi. Tapi kalau bicara ke wali murid, anaknya pas itu berkompetensi, acaranya bisa berbeda nanti, Bu. Jenengan tahu sendiri kalau ngomong dengan wali murid, acaranya nanti bisa berbeda. Iya. Anaknya bisa disekolahkan di sekolah jenengan nanti. Iya. Persaingan. Jujur-jujuran. Saya kan tanya ke sampean, soalnya ini memang realitas saya diprotes. Ya, karena kita kan berhadapan sama-sama gemuk. Kalau di saya tidak seperti itu, maka nanti larinya ke Maron 1. Gini, itu banyak terjadi. Makanya saya berantisipasi seperti itu. Begini. Itu yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa diterima bagi SD-SD gemuk yang lain jika ada protes. Kalau tidak ada protes, sesuai regulasi saja, Bu. Baru kalau ada protes terlalu parah, hampir 50% dari jumlah penduduk kelas yang tersampling, baru kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa ada alasan kan, kalau ada pengawas, ada orang yang berkompetensi tanya ke kita langsung panggil aja wali muridnya, suruh ngomong aja, begitu. Daripada kita yang tidak dapat murid lari ke Maron 1. Iya, merger. Mungkin seperti itu, Bu Rosida. Memang kenyataannya seperti itu ini yang saya omongkan. Iya. Ini realita ini. Iya, soalnya Ini saya makanya berapa saya- kali yang diprotes itu Pak Yovan. Menjadi bukan trilema ini saya. Malema. Betul lema. 55. Mungkin seperti itu, Bu Rosida. Mungkin yang lain kita memberikan sebuah pengalaman yang mungkin hampir sama dengan saya sebagai masukan jikalau ada yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Untuk Pak Ali, MDK, saya untuk mau MDK ini menanggapi memang dari Bu pilihannya Rosida. banyak. Ini waktunya ini sudah melebihi batas. Oh iya, Mau melebihi. diteruskan, Sudah Bu Aini. 43. Bu Wah, Aini ini mau jawab punya saya katanya. Iya, penasaran. karena ada statement dari Bu Aini gitu. Jadi kalau gak dijawab kayak kurang pas gitu loh.
Bentar monggo, aja, monggo, ndak panjang kali lebar kok. Jadi gini ya, Monggo, terima monggo. kasih atas pertanyaannya Bu Rosida. Jadi yang saya tangkap tadi poinnya itu strategi apa yang dilakukan agar anak itu juga merasakan ANBK yang tidak tersampling. Itu ya singkat kata seperti itu ya Bu Rosi ya. Ya minimal soalnya Bu. Minimal Tidak terkait soal gitu Nje. Ya. Itu berarti yang dialami Bu Rosi sampai diprotes sama Pak Yovan sama wali murid tuh keren karena sekolah bawah itu memang kritis-kritis, beda dengan sekolah tingkat atas ya, kalangan atas di saya. Beda ini ya. Jadi biar sama-sama menyatakan studi kasusnya, maksudnya kondisi real di sekolah. Kalau di sekolah tempat saya mengajar, anak yang tersampling dan tidak tersampling orang tuanya tuh acuh tak acuh Bu Rosi. Jadi bagi saya itu bukan aman saja ya, wah, udahlah aman lah. Tapi di hati kecil saya itu kasihan juga, dia itu tidak merasakan ANBK seperti itu. Jadi trik saya mungkin seperti yang Pak Yovan sampaikan itu bisa satu komputer itu untuk 2 anak ya, 1 berdua gitulah istilahnya. Tapi itu yang dilakukan Pak Yovan saat pelaksanaan mungkin waktu saya dengarkan tadi seperti itu. Mungkin alternatif dari saya bisa berkolaborasi dengan proktor saat simulasi. Jadi kan tidak mengganggu ujian hari hanya. Saat simulasi anak biar yang tidak tersampling itu saya koordinasi dengan operator bagaimana biar anak itu juga merasakan. Dan untuk sehari-harinya, jadi untuk literasi numerasi untuk pelajaran IPA saya cobakan soal-soal yang meskipun literasi dan numerasinya tidak terlalu tinggi HOTS, jadi saya cobakan ke anak-anak yang belum tersampling, jadi saya arahkan seperti itu. Karena sejatinya ANBK itu kan gini teman-teman, melansir dari situs ANBK Kemendikbud bahwa Asesmen Nasional atau ANBK itu program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Jadi bukan sebagai acuan, jadi cuma ini dijadikan memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan di setiap sekolah. Kalau dulu kan UN, sekarang Pak Nadiem Makarim itu mengadakan ANBK. Jadi itu tujuannya biar tahu apa yang perlu diperbaiki dari kualitas pendidikan. Misalnya raport mutunya di SMP tempat saya mengajar itu literasi numerasi masih kurang. Jadi dengan adanya ANBK, meskipun tekniknya itu banyak problematika kurang efektif, setidaknya lah tahu kalau berarti raport sekolah tempat saya mengajar seperti ini. Jadi bisa saat pembelajaran berinovasi gimana sih literasi dan numerasinya biar anak-anak itu bisa terstimulasi dengan baik, bukan meningkatkan kalau sekolah tempat saya mengajar karena masih rendah. Mungkin seperti itu Bu Rosida strategi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat puas. Terima kasih Bu Monggo, Rosida. Pak Husnan sekalian. Husnan. Terima kasih. Sebenarnya ini melenceng pertanyaan ini. Karena ada yang mau saya tanyakan. Begini, setelah saya membaca dari apa yang ditanyakan oleh Bu Rosida dan yang pertanyaan yang dijawab oleh Pak Yovan dan juga Bu Aini, itu sih sebenarnya tergantung di mana kita berada, Bu. Karena memang beda tempat, insya Allah ya beda rasa mungkin ya. Kalau saya melihat di lembaga-lembaga yang lain tentang ANBK itu memang seperti yang disampaikan Pak Yovan. Ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi selama saya pegang ANBK itu tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena ANBK itu yang utama pelaksanaan sukses dari sarana dan prasarana seperti yang disampaikan Pak Yovan. Yang pertama itu dari alat yang kita pakai. Yang kedua dari spek seperti apa yang kita gunakan untuk wifi-nya misalnya. Kalau di lembaga saya memakai G-Connect dan alhamdulillah di sana 5G-nya nyampe, Pak. Jadi tidak pakai 4G lagi, tapi pakai 5G. Jadi nggak worth. Kemarin itu ditarik 30 langsung bersamaan enak. 30 siswa. Nah, di sana sudah dapat Chromebook dan alhamdulillah dalam segugus saya itu ada 3 lembaga yang punya Chromebook. Jadi karena satu gugus itu terdiri dari 5 lembaga yang punya 3 lembaga yang punya Chromebook,
Jadi yang tidak punya Chromebook menyesuaikan lembaga yang punya Chromebook. Misalnya Chromebook melaksanakan di gelombang pertama, maka yang tidak punya Chromebook melaksanakan di gelombang yang kedua. Jadi satu gelombang itu dibagi 2 hari, Bu. Ada literasi dan numerasi. Itu yang disampaikan Pak Yofan tadi. Cuma untuk menjawab kisi-kisi, ini terakhir ini melenceng ini, Mas. Kita kembali ke kodrat zaman, Pak. Kodrat alam menjadi kodrat zaman. Kalau dulu saya sama Pak Yofan semenjak menjadi operator ya, operator bos, itu RKAS tidak akan sama dengan realisasi. Sedangkan sekarang RKAS harus sama dengan realisasi. Jadi kalau kita rencana beli mobil 10 harus beli. Kalau dulu kan enggak. Beli mobil 10 enggak mesti, takutnya besok ada acara lain enggak jadi beli, enggak masalah. Nah, sekarang ini juga sama. Kadang-kadang saya perhatikan di lembaga saya, kalau dulu sebelum buat soal, buat kisi-kisi. Tapi kayaknya sekarang soal sudah jadi, kisi-kisi ini soal. Ya, ngikuti kodrat zaman. Dibalik Pak Ustaz. Kembali ya, Pak. mungkin ya enggak seperti ini mungkin, Pak. Terima kasih, hanya menambah waktu saja. Assalamualaikum. Waktunya sudah sangat lebih. Waalaikumsalam. Udah lebih. Memang 40 mungkin gitu, Pak. 49 kayaknya. Tadi kan sudah hampir 1 jam ini untuk kelompok 3. Tapi Alhamdulillah. NBK sendiri dilemanya memang banyak. Mungkin untuk SD yang miskin, sarprasnya ini yang tidak memadai, anak yang gaptek di teknologi, terus untuk mengejar rapot pendidikan, biasanya dilemanya itu etikanya kadang-kadang yang mengerjakan gurunya. Untuk MBK ini termasuk banyak sekali dilema etikanya. Dan untuk kelompok 3, saya sebagai moderator, bila ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya bisa diturunkan Pak Evan. Nungguin. Takutnya tetap dipasang slide-nya, nanti waktunya tambah lagi. Karena memang sudah lebih sekali waktunya Ibu Bapak semuanya, dan terima kasih untuk kelompok 3 Ibu Bapak, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa tidak ada yang benar ataupun salah pada setiap jawaban. Yang mungkin Ibu Bapak di sini tadi sudah berbagi kasus yang ada di modul 3.1, yang mana beberapa juga ini adalah kasus dilema etikanya Ibu Bapak yang Ibu Bapak angkat di sini. Yang ada adalah bagaimana sih Ibu Bapak nanti itu bisa mengambil sebuah keputusan yang diambil oleh Ibu Bapak sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Yang mana selalu saya ingatkan bahwa kita jangan sampai terlepas dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Kita selalu mengutamakan kepentingan murid dan selalu memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Inilah yang akan harus Ibu Bapak lakukan nantinya. Karena pengambilan sebuah keputusan yang Ibu Bapak ambil nanti sebagai pemimpin pembelajaran ini akan mampu merefleksikan bagaimana nanti nilai-nilai itu bisa Ibu Bapak junjung di sekolah atau ekosistem Ibu Bapak, entah itu terkait dengan dilema etika yang mungkin saat ini tadi kita bahas bersama, kita sampaikan bersama bagaimana Ibu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, 3 kelompok ini tadi sudah sangat luar biasa, dan di situ memang ada benar-benar dilema etikanya yang memang kita kemarin sudah sepakati seperti itu. Nah, Ibu Bapak, mohon izin untuk saya share screen, saya lanjutkan kembali untuk aktivitas kita, karena memang masih banyak ini aktivitas yang harus kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke refleksi terkait dengan kegiatan kita di sesi 2. Nah, di sini seperti biasanya mungkin bisa perwakilan seperti itu.
ada refleksi kegiatan terkait dengan 4 hal di sini. Apa yang Ibu Bapak pelajari dari kegiatan presentasi dan diskusi hari ini, bagaimana perasaannya, hal-hal apa yang menurut Ibu Bapak paling menarik saat mengikuti kegiatan presentasi dan diskusi. Kalau bagi saya sendiri, kalau saya mau berefleksi, ini banyak hal menarik yang saya temui hari ini. Dan rasanya memang waktu kurang gitu ya. Terkait dengan bahasa NDK dan lain sebagainya, itu kayak nanti kita undang pakar-pakarnya khusus di luar sesi ini mungkin ya, untuk memperdalam itu lebih gitu kan, karena di sini ternyata juga sangat luar biasa sekali nih Bu Bapak. Terus yang selanjutnya, hal baik apa yang bisa Ibu Bapak terapkan ketika mengikuti kegiatan presentasi atau diskusi di ruang kolaborasi atau diskusi di sebagainya untuk sesi yang berikutnya? Silahkan mungkin dari Bapak perwakilan saja ya. Saya ada Bu, Masing-masing saya ada Bu, kelompok. saya ada Bu. Nah ini mesti yang pertama itu cepet tuh tangannya itu. Satu-satu. Ini. Nggih. Terima Silakan, kasih, Bu. terima kasih kesempatannya Bu Rifka. Jadi mohon maaf, jangan bosan-bosan kalau dengan suara cemprengnya Bu Aini untuk berefleksi. Karena ini untuk melatih cara saya ngomong biar bisa agak pelan, meskipun nanti close control juga. Nggih. Jadi saya coba merefleksikan kegiatan pada sesi 2 ini. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan presentasi dan diskusi hari ini? Yang dipelajari ada 3 kasus yang sudah diangkat oleh teman-teman termasuk kelompok saya, yaitu ANBK, dilema ANBK, dilema tugas tambahan, dan juga ada tadi dilema tentang KKM yang harus dinaikkan, seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti kegiatan presentasi dan diskusi? Seperti tagline-nya di slide pertama di Bu Fasil, yaitu salam dan bahagia, berarti harus bahagia selalu. Yang saya rasakan di sini bahagia karena berkolaborasi dengan Bapak guru hebat di sini semuanya, dan juga ada Bapak KS dan Ibu KS juga tentunya. Kemudian hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti kegiatan presentasi dan diskusi? Yang paling menarik kalau menurut saya itu adalah pertanyaan tentang terkait itu jangka panjang dan jangka pendek dari slide kelompok saya sendiri, yaitu ANBK itu apa efektif, sedangkan kisi-kisinya masih perlu pemahaman. Itu hal-hal yang menurut saya paling menarik. Kalau paling kan milih satu, seperti itu. Kemudian hal-hal baik apa yang bisa diterapkan ketika mengikuti kegiatan presentasi dan diskusi berikutnya. Hal-hal baik tentunya harus saling berkolaborasi, kemudian memberi umpan balik yang positif atau konstruktif ya. Jadi agar kedepannya bukan niat saling menjatuhkan, di sini tidak ada satupun saling menjatuhkan, karena ikut guru penggerak itu adalah untuk meningkatkan kompetensi, bukan bersaing untuk mendapat sesuatu. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni Sama-sama. sudah mewakili kelompoknya untuk melakukan refleksi kegiatan untuk sesi 2. Untuk selanjutnya Bu Bapak silakan. Silakan Ibu Bapak kelompok yang selanjutnya. Slide saya masih banyak loh ini, slide saya masih banyak sekali. Ini yang open mic Bu Rosida, silakan Bu Rosida. Kalau ditodong terus, Ayo Bu Rosi. baca petai aku lalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang Anda pelajari dari kegiatan presentasi dan diskusi hari ini? Yang saya pelajari dari presentasi dan diskusi hari ini, maaf saya tidak bisa berbicara seperti Bu Aini, kayak the flash, hilang nanti. Banyak hal di sekitar kita, terutama di lingkungan kita bekerja. Di sini maksud saya teman-teman sejawat yang ada di CKP Angkatan 11 hari ini, itu banyak ternyata di samping kiri kanan kita dilema etika dari masing-masing kelompok. Jadi banyak ragamnya. Saya jadi tahu, ternyata bukan hanya saya saja yang mengalami, teman-teman juga sama-sama mengalami. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti kegiatan presentasi diskusi? Saya merasa lebih paham dan lebih tahu bagaimana cara pengambilan keputusan dari berbagai masalah yang sudah diutarakan dari masing-masing kelompok ketika mendapatkan masalah A, masalah B, dan masalah C. Yang ketiga, hal-hal apa yang menurut saya paling menarik saat mengikuti kegiatan presentasi dan diskusi? Yang paling menarik yaitu pada saat sesi tanya jawab antar kelompok. Itu yang paling menarik buat saya.
Di situ saya dapat menimba ilmu bagaimana strategi teman-teman untuk mengambil keputusan ketika menghadapi suatu masalah atau dilema etika yang dihadapi di masing-masing lembaga. Yang keempat, hal-hal baik apa yang bisa diterapkan ketika mengikuti kegiatan presentasi dan diskusi berikutnya. Kita itu bisa saling sharing dari masing-masing kelompok, memecahkan masalah dan saling memberikan penguatan. Saya rasa itu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Presiden. Untuk selanjutnya, adakah lagi Bapak yang ingin menyampaikan refleksi kegiatannya? Oke, baik. Kayaknya sudah dicatat semua ya, hasil refleksinya dicatat semua, nanti dibaca seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan saja karena memang masih banyak hal yang harus juga saya sampaikan. Mohon izin untuk melanjutkan, kita akan masuk ke model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini harus selalu kami sampaikan kepada Ibu Bapak semuanya, yang nantinya selalu akan ada refleksi bagaimana Ibu Bapak refleksi sebagai calon kepala sekolah dan pengawas sekolah nanti. Oke, untuk penguatan di sini, untuk di modul 3.1 itu sendiri, subindikator modul kompetensi kepala sekolahnya itu berada di 1.1 sampai dengan 3.3.3. Apa sih isinya? Nah, kompetensi kepribadian di sini terkait dengan kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, pengelolaan emosi, penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah nantinya. Juga orientasi berpusat pada peserta didik, bagaimana empati terhadap peserta didik dalam pengambilan sebuah keputusan, yang mana kita sadari bersama Ibu Bapak bahwa orientasinya adalah tetap bagaimana caranya kita berpihak kepada peserta didik kita dalam pengambilan keputusan itu. Lalu kompetensi profesionalnya di sini terkait dengan pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan, dan akuntabel, yang mana pengelolaan sumber daya satuan pendidikan ini harus bersifat transparan dan akuntabel. Nah, ini terkait dengan subindikator KS. Nah, sekarang kita akan ke subindikator dengan model kompetensi PS-nya. Ini berada di 1.1.2 sampai dengan 1.3.1. Yang mana di sini bagaimana nantinya Ibu Bapak pengawas sekolah itu akan bagaimana mengelola emosi dalam menjalankan peran sebagai pengawas sekolah, penerapan kode etik, menjalankan tugas dan peran sebagai pengawas sekolah, serta orientasi berpusat pada peserta didik, bagaimana Ibu Bapak nanti pengawas sekolah ini akan memiliki empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan saat Ibu Bapak mendampingi kepala sekolah, yang nyatanya Ibu Bapak ternyata pengawas sekolah pun juga ada dilema etikanya, harus pengambilan keputusan dan lain sebagainya, karena memang tidak mudah ya mungkin berada di posisi pengawas sekolah ataupun kepala sekolah saat ini. Nah, di sini ada refleksi terkait model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, yang mana di sini Ibu Bapak nanti silahkan direfleksi, kita akan berefleksi bersama bagaimana caranya seandainya Ibu Bapak nanti sebagai kepala sekolah menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan. Lalu sebagai pengawas sekolah, bagaimana Ibu Bapak akan mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada peserta didik. Untuk hal ini, Bapak bisa menuangkannya dalam Padlet yang sudah tersedia. Mohon izin saya kopikan dulu dan saya sematkan di kolom chat, Ibu Bapak. Mohon nanti bisa diisikan di sini. Nah, nanti boleh diisikan di itu ya Ibu Bapak, Padlet yang ada. Nah, mungkin di sini Ibu Bapak ingin mencoba menjawab secara langsung lah. Yang mungkin tadi belum sempat atau berkesempatan untuk menjawab refleksi pembelajaran, mungkin saya berikan kesempatan untuk bisa menjawab secara langsung untuk refleksi model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mungkin nih yang dari Ibu Bapak yang KS mungkin bisa menjawab yang nomor 2, sedangkan Ibu Bapak yang lainnya mungkin yang satu mewakili, itu saja. Silahkan yang belum berefleksi tadi.
Faris, ada Pak Harun, ada Pak Abdullah, Pak Ibu yang lainnya. Kalau yang pengawas sekolah, ada Bu Widya, Pak Edi, Pak Ali. Silahkan. Bu Rifka, itu untuk jawabnya harus kasih nama di mana? Aku kok lupa kalau Padlet, Bu. Hah? Kan kasih nama Iya, Bu. sendiri, Bu. Soalnya jam malam ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Biasa. Tambahkan postingan ke bagian, Bu. Oh, Sudah. nggih. Oke, Bu. Untuk namanya di mana, Bu? Nama Langsung pes- diketikkan di situ, nanti Oh. langsung dijawab. Oh, nggih. Maaf, Bu. Soalnya lama enggak pakai Ya. Padlet. Silakan Ibu Bapak ada yang ingin mewakili untuk menjawab secara langsung. Hmm. Silakan Pak Faris. Bagaimana cara Anda menunjuk? Oke, saya akan coba langsung refleksikan untuk yang pertama. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menunjukkan empati dan respek terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan? Ya, yang jelas yang pertama, ya dengan bersikap positif dengan cara menemukan sudut pandang yang lain yang kita lihat dari sisi siswa. Ya, kemudian bersikap tulus mungkin ya, hingga di sini kita bisa melihat hal-hal positif apa yang kita bisa temukan dari siswa tersebut, karena kita tahu bahwa apa yang keputusan yang kita buat itu pasti sangat berpengaruh dengan siswa, ya sangat berpengaruh sekali. Makanya dari setiap keputusan itu yang jelas harus memikirkan banyak hal, terutama dari segi seperti depannya seperti apa, dan segi-segi yang lain yang memang harus kita pikirkan lebih jauh. Karena itu kita tidak bisa membuat keputusan hanya karena emosi sesaat ya. Kadang kita kan saat ada satu kejadian yang berhubungan dengan siswa itu kadang apalagi yang sifatnya mungkin negatif ya, dan kita kalau emosi saat itu keputusan itu terkadang sudah tidak objektif. Jadi kita harus memahami itu, dan kemudian mungkin menjadi pendengar yang aktif ya, karena kita tahu kan terkadang apa yang kita dengar dari guru dan apa yang kita dengar dari siswa itu kan berbeda. Jadi kita harus lebih objektif lagi dalam menangani permasalahan dan menunjukkan empati kita terutama kepada siswa. Harus berhati-hati sekali dalam hal ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kadang-kadang apa yang keluar dari siswa itu yang harusnya memang tidak perlu diketahui oleh orang luar. Jadinya siswa itu memberitahukan permasalahan atau penyakit sekolah itu kepada orang luar. Jadi sangat riskan sekali. Setidaknya kalau kita membuat keputusan yang salah, itu pasti akan sangat berpengaruh dengan sekolah yang kita pimpin. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris. Bagaimana tadi Pak Faris mampu menunjukkan empati dan respek dengan mungkin mengenali diri kita dulu sebelum pengambilan keputusan, atau bahkan mendengarkan seutuhnya dan sepenuhnya. Sedangkan apa yang disampaikan mungkin akan terdefinisikan berbeda dari apa yang kita anggap mereka, sehingga butuh kehati-hatian di sini. Baik, terima kasih Pak Faris. Ibu Bapak KS, bagaimana untuk yang kedua? Pak Edi, silahkan. Masih di mute Pak Edi. Ini saking semangatnya Pak Edi mau menjawab ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba menjawab Bu ya.
Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda mendampingi kepala sekolah agar dapat mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang akan saya lakukan yang pertama adalah bekerja sama dengan kepala sekolah dalam hal merumuskan rencana strategis apa yang mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan dalam seluruh aspek di lembaga sekolah tersebut. Kemudian selain itu dalam hal penerapan pendidikan yang berkarakter, di sini saya akan mendorong kepala sekolah untuk lebih menerapkan pendidikan yang berkarakter yang memang sekarang lagi digalakkan oleh Bapak Kepala Dinas, yaitu tentang bagaimana memunculkan atau istilahnya menumbuhkan karakter dari setiap insan dari lembaga khususnya di daerah Probolinggo ini, sehingga dengan memasukkan program-program khusus yang menekankan pada pembentukan moral dan etika pada siswa. Kemudian di samping mendorong kepala sekolah, kemungkinan yang akan saya lakukan adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mendukung penanaman nilai-nilai seperti disiplin, saling menghormati, dan tidak lupa adalah saling bekerja keras. Kemudian selanjutnya saya memastikan kepada sekolah untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru tentang cara mendidik siswa dengan pendekatan yang berfokus pada kebajikan, di mana guru adalah model utama dalam penanaman nilai-nilai kebajikan, karena guru ini merupakan public figure yang merupakan mudah ditiru oleh siswanya, sehingga memang harus terfokus kepada kebajikan dan model utama dalam penanaman nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya setelah melakukan istilahnya pelatihan, kemudian kita melakukan evaluasi bersama terhadap efektivitas baik kepala sekolah maupun guru dalam penanaman nilai-nilai kebajikan melalui metode pengajaran mereka. Dan yang terakhir adalah mendorong kepala sekolah untuk mengadakan dan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kerjasama, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan yang berbasis etika dan mengawasi perkembangan siswa dalam aktivitas, sehingga kebajikan ini tidak hanya dipelajari di kelas, tapi juga diperhatikan dalam kegiatan nyata. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok nih, mantap nih Pak, jadi PS nanti ya Pak ya. Lanjutkan Pak. Oke, baik Bu. Saya ngecek nih dari Bu Bapak yang sudah juga menjawab, beberapa yang sudah menjawab. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa membacakan ya Bu Bapak, nanti akan saya baca tersendiri karena waktu sudah menunjukkan cukup sekian ini, saya harus berlanjut. Nah, ternyata slide yang selanjutnya adalah slide yang ditunggu Ibu Bapak nggak sih? Enggak ya? Ya. Ditunggu Ibu Bapak enggak nih slide-nya? Ini Pak Afif sudah siap mau motoin kita loh. Nah, Ibu Bapak, alhamdulillah kita sudah berada di sini. Namun sebenarnya sebelum ke slide yang tadi, kan, saya harus mengingatkan Ibu Bapak, setelah ini apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah unggah tugas, ruang kolaborasi. Jangan sampai terlewat dudetnya. Lalu yang selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual yang harus Ibu Bapak lakukan. Yang mana dalam demonstrasi kontekstual, Ibu Bapak sudah melihat LMS? Untuk demonstrasi kontekstualnya. Nah, di demonstrasi kontekstual apa yang harus Ibu Bapak lakukan di sini? Di sini Ibu Bapak nanti akan melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Jadi Ibu Bapak diminta untuk mewawancarai 2 sampai dengan 3 pimpinan kepala sekolah di lingkungan Ibu Bapak. Salah satunya adalah pimpinan di sekolah Ibu Bapak. Berarti di sini Ibu Bapak nanti akan berkolaborasi
dengan Ibu Bapak KS yang mungkin berada di apa namanya wilayahnya Ibu Bapak ya, yang mungkin Ibu Bapak tahu atau mungkin kenal seperti itu. Bu, kalau di sini saya kenalnya sama Edi, terus ada Bu dia sama Pak Ali udah. Itu sudah beda ya nanti konsepnya ya Bapak ya. Sudah beda. Jadi di sini nanti Ibu Bapak akan melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan untuk mengetahui, mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan oleh Ibu Bapak KS yang akan Ibu Bapak nanti wawancarai seperti itu. Untuk Ibu Bapak hanya menganalisa itu nanti. Nah, panduan pertanyaan wawancaranya sudah ada lengkap di LMS, silahkan Ibu Bapak baca, disesuaikan di situ semuanya. Ada daftar checklist referensi wawancaranya, bisa Ibu Bapak unduh nanti. Nah, di sini sudah ada penjelasannya sampai dengan nanti Ibu Bapak akan mengunggah hasil wawancara sesuai dengan petunjuk dengan due date-nya kita lihat yaitu di tanggal 22 Oktober. Nah, di sini pun juga tolong selalu diperhatikan dengan rubrik penilaian yang ada. Ini untuk demonstrasi kontekstual. Lalu untuk yang selanjutnya elaborasi pemahaman. Kalau saya melihat di LMS untuk elaborasi pemahamannya kita berada di tanggal 18 Oktober. Sangat nih kamu lihat. Ya, 18 Oktober ya Bapak untuk elaborasi pemahaman dengan instruktur. Silahkan nanti memberikan pertanyaan kepada instruktur apa yang ingin dikuatkan kembali, dikuatkan lebih oleh instruktur. Lalu selanjutnya setelah elaborasi pemahaman, Ibu Bapak nanti akan masuk ke koneksi antar materi. Di koneksi antar materi ini, Ibu Bapak akan membuat rangkuman koneksi antar materi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya Ibu Bapak, ada blog yang harus Ibu Bapak gunakan dalam sebuah presentasi video yang dimuat di media sosial menggunakan media animasi sederhana dan lain sebagainya. Saya rasa Ibu Bapak sudah memahami untuk terkait hal ini. Nah, di sini juga ada petunjuknya dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan sama Ibu Bapak di situ. Lalu selanjutnya nanti setelah koneksi antar materi adalah aksi nyata. Apa yang harus dilakukan di aksi nyata, Ibu Bapak sudah melihat sampai ke aksi nyata atau belum? Belum Bu, biar dak mumet. Belum Bu. Belum. Biar dak kepikiran. Karena memang masih fokus PI juga ya Bu Bapak. Setelah PI nanti juga Ibu Bapak akan bawa karya untuk minggu ini ya Pak Eko yang bawa karyanya. Ya, jadi difokuskan itu yang terkait dengan hal yang setelah ini harus Ibu Bapak lakukan semuanya. Nah, baik Ibu Bapak, kita sudah berada di sesi akhir, sesi penutup Ibu Bapak semuanya. Terima kasih untuk hari ini, sudah sangat luar biasa, selalu luar biasa sekali, selalu keren sekali. Dan saya sangat bangga sama Ibu Bapak semuanya, khususnya di kelas 28 ini, 286, maaf. Sangat luar biasa. Nah, ini kalau saya memperhatikan dari tadi sebenarnya Pak Kusnan mohon mungkin minum vitamin Pak, kesehatannya dijaga. Pak Kusnan dari tadi agak pusing soalnya. Saya benar-benar melihat dan memperhatikan dari tadi tuh kepalanya itu benar-benar bersih. Ya Pak, makannya banyak. Pak Kusnan mau apa? Mau saya terakhir apa nih? Kamu tadi saya WA ke Pak Arul, saya nggak kuat ini kayaknya mau muntah sembarangan. Iya benar, saya memperhatikan dari tadi Pak. Rencana mau izin Bu, tadi habis presentasi saya mau izin ke Ibu, tapi ya sambil berzikir sudah, ya Allah, pada ini sampai mari ya Allah. Ya maaf Pak Usnan, Sehingga mari tadi kita aku dikes. biar segera selesai. Mari silakan Pak Kusnan Kurang istirahat itu Pak Usnan. dengan doa Pak Kusnan. Iya Kurangin. Karena memang ditarget teman-teman Bu yang kemarin alhamdulillah dipanggil PPG kemarin, jadi kita membantu dalam syuting film. Sama Pak Usnan. Ini saya juga baru selesai tadi, tinggal satunya. Iya. Jadi tidak dibantu ya kesadaran diri Bu. Kasihan. Yang perempuan tuh Pak, banyak yang Pak, soalnya banyak yang duda.
Janda. Pelik terpelik duda dia. Baik, ayo terima kasih Bapak Ibu. Ayo biar segera istirahat nanti Pak Kusnanya. Mm. Oke. Ya dah. Ibu Bapak semuanya. Tidurlah. Silakan Pak Kusnan untuk memimpin doa. Ini sakit tapi mau disuruh untuk memimpin doa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan semoga untuk grup kita ini selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan tetap Amin. Amin. beri Amin. kesehatan lahir dan batin. Memang keadaan cuaca dan sikon yang tidak bisa kita tebak. Kadang-kadang kita bilang nyantai, kadang-kadang ada yang minta bantuan. Tapi semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita terima dari awal sampai hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan utamanya ilmu yang barokah. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadan. ودوائها وعافية الأبدان ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى كل وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة في الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih Pak Kusnan, dan terima kasih kepada Pak Afif, Pak Eko yang membersamai sampai malam. Mohon maaf ya Pak, ini waktunya karena memang teman-teman kita memang sangat luar biasa sekali ini. Mohon maaf. Dan Ibu Bapak semuanya, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Ikan bawal, ikan hiu, Bapak Ibu, I love you. Cakep, I love you full Bu Rifka. Baik. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yeay, alhamdulillah. Ayo foto dulu biar langsung istirahat. Oh iya, foto dulu. Foto dulu langsung istirahat, banyak yang capek ini sudah. Gaya gimana ini? Gaya gimana Bu ini? Aku pengatur gaya, nggak tahu gaya opo wes. Kan tadi Bu Rifka I love you, berarti lope aja dah biar makin terlope-lope sama Bu Rifka dan kawan-kawan. Oke? Siap. Lope begini. Ada gini dulu. Bu, gini boleh. Ini sedang. Yang ini besar. Besar aja Bu, biar makin besar Bu. Sini. Satu. Serius Pak Evan. Ini yang foto siapa, Pak Afif ya? Saya siap. Oke. 1, 2, 3. Lagi Bu, gini Bu. Boleh nih. Iya, love you full. Kalau full pokoknya. 1, 2, 3. Sekarang I love you mega full. Gini Bu, satu kali Bu, mega full. Oke, 1, 2. Oh, Purosida, mega full Purosida. Mega full. Lengannya agak pendek di bawah aja, tidak ke atas Pak. Bukan rahasia Pak. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Semuanya. Silakan yang mungkin melanjutkan aktivitas. Silakan Pak Gusnan istirahat, itu sudah Hemapiton, jangan langsung lupa Pak tidur Gusnan. Pak Gusnan. Madu Kang. Iya. Tapi walaupun sakit, dengan memandang guru-guru hebat ini saya bisa sembuh. Wah, Lebay lah keluar. keluar weh. Malam bos, tedung. Apa deh Pak? Apa deh Pak Faris? Apa deh Pak Faris sih? Iya. Pak Faris siapa di? Suruh tidur sama Pak Haris, tedung. Ibu, Afif, mohon izin teman-teman. Oke, tidur Pak Gusnan, istirahat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal bahas apa ya Pak Yohan? Pak Faris lebih seger hari ini Pak Faris.
Payah itu habis PI. Faris itu segernya pas kayak gini. Pak Faris itu Saya segernya tadi pas kayak sempat gini. tidur, tadi datang langsung sempat istirahat. Cuman belum sempat makan ini. Makan dulu dah. Makan dulu Pak Faris. Makan dulu, Pak Faris. Makan dulu Pak Faris. Makan dulu. Takut Makan dulu takut Pak. kayak Iya. Pak Kusnan nanti. Makan dulu Pak. Mau disuapin? Ya Allah ya Karim. Sekalian Pak. Wah, ini selalu luar biasa loh, sampai Yamennya loh. Iya ini tadi benar-benar sampai. Iya, yang terakhir ini tadi. Wah, loh. Saya lihat kelas sebelah itu ada kayak gini Pak Faris. Paling pas sesuai Jadwal. time-nya, waktunya selesai dah wis. Kelas kita agak berlanjut Masih ada pembahasan Pak, yang seru. karena memang ada subjek yang mau dibicarakan kan, Bu Rifka. Ada topik Kan ya, Pak? di lima, bukan di 5 etika lagi Pak Faris. Di 5 apa Pak Abdul? 5 kehidupan. Di 5. Dilema hati. Nah, itu dipertegas oleh Kak Ros, dilema hati. Kalau kemarin merah menyala Bu Kak Ros, sekarang hijau. Hijau. Berarti jalan. Hijau merana. Jalan berarti Jalan. Pak. Merona. Hijau merana jadi Pak Abdul. Jauh merona. Ada Pak Harun, Pak. Teler Pak Harun. Payah deh lah. Pak Harun kalau guru BK kan memang menyimpulkan nanti akhir kan Pak Faris. Aduh, coba lihat Ditampung semua, disimpulkan nanti akhir. Pak Harul. Pak Harul gambarnya ungu sendiri ya? Menyala. Kayak di Upin Ipin film dulu itu Kak Ros. Iya, zaman dulu. Agak bureng-bureng gimana? Itu menandakan sesuatu hati yang galau ya. Sebenarnya kalau pancat. kalau saya mau jujur ya, saya tuh udah enak sama Pak Harul. Soalnya dia tipikal orang yang diem aja, duduk rapi, siap gitu kayak kelas 1 itu kalau. Iya bener ini. Ya pada siap. Sampai jangan tertipu, Pak. Nyamar itu. Sing neng itu ya, sing neng itu biasanya sing bahaya. Pak Koy dibilang dia Ini Iya, diam-diam menghanyutkan. Halaman depan. Kolak itu dimasukkan ke Udah Mbak Merah nggak kolek, waduh. Tapi memang pas, yang satunya diam, yang satunya ya. Kelop. Kayak pelem Pak Faris. Tiba-tiba. saling iya gitu melengkapi ya. ya Pak ya. Ya, benar. Kayak Mur sama Bautnya, Kak Ros. Iya, saling melengkapi. Tapi Kalau saya sama memang Pak Harun seperti itu itu. memframing Kalau sama- dirinya itu memang seperti ini, di framing supaya orang itu menyimpulkan bahwa wah saya harus memframing diri sebagai orang diam. Ini memang aku diatur seperti itu. Padahal kalau sudah kumpul, aduh keluar rapi. Keahlian guru BK gitu, Pak Faris. Ya. Keahliannya itu. Sama kayak Intel, Pak, katanya. Oh iya ya. boleh. Intel. Pak Egi terkait yang kemarin itu yang ditanyakan Pak Egi. Oke, Bu. Gimana, Pelatihan Bu? itu Pak, itu yang diambilkan fasilitatornya dari fasilitator dari apa sekolah penggerak. Oke. Masih bukan Iya, Bu. fasilitator yang dari CGP itu. Ya, Nah. iya, benar. Ternyata ini malah ditugaskan untuk monitoring evaluasi untuk kegiatan PI dan nanti kegiatan lokakarya. Nggak tahu nanti saya ditugaskan kemana untuk monitoring evaluasinya. Mudah-mudahan di Probolinggo, Bu. Belum tahu juga. Nanti di wilayah mana. Baru tadi dimasukkan ke grup. Kaget juga. Waktunya kira-kira kapan tuh, Bu Rifka? Belum Bentar. tahu Pak, karena Datang, Dek. memang ini tadi baru Datang, saya sore menang. ini tadi saya masuk di grupnya terus Hah? langsung dibilang sama BPDP untuk nanti akhirnya melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pelaksanaan pendampingan individu sama lokakarya. Nah, untuk wilayahnya ini yang kita belum tahu.
masih pendataan di awal. Siap. Nanti di Terima Probolinggo kasih. wilayah yang mana, nah ini masih Ya mudah-mudahan di Probolinggo, Bu. ya, semoga biar bertemu dengan ibu bapak hebat. Siap. Karena Pak Abdul ada sesuatu yang ingin dibuat surprise untuk Bu Rifka. Bako ya Pak ya, Tembakau, Bu. Bako ya. Ini Pak Abdul kok jam segini terlihat cerah ya Bu Rosida ya. Karena harga tembakau kalau malam mahal tuh, Bu. Oh gitu. Saya punya janji nih sama Pak Abdullah sebenarnya membuatkan video terkait dengan ya Pak, apa kemarin mindfulness ya Pak ya. Siap. Nunggu waktu Pak lembur dulu Pak. Abdul ini kayaknya yang buat video ya. Ada hipnoterapi kan, diajari kita dong. Biar Butuh mampu. videonya, Pak Faris. Satu titik. Butuh videonya juga, Pak Faris. Iya sih. Jadi bukan Pak Abdul aja ya. Masalahnya kan kalau yang menghipnoterapi itu suaranya enak, ya menikmati juga. Ngantuk Pak takutnya. Nanti Tidur nggak bangun-bangun, Pak Faris. Mulai dari. Enggak. Sebenarnya Pak Abdul. saya nyalir saja sih. Pak Abdul di hipnosis, Bu. Oke. Ibu, saya mohon diri, mau keluar dari ruang ini dulu. Ada Tidak diizinkan kepentingan. Bu Rosi. Siap. Monggo. Sesekali gitu boleh nggak sih? Monggo Kak Ros, Tidak monggo diizinkan Kak Bu Ros. Rosi. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum Bukan warahmatullahi belum wabarakatuh. diizinkan Bu Rosi. Belum diizinkan, Bu. Belum. Ada tugas Bu, nunggu besok sekolah Bu. Iya silakan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Ya. Assalamualaikum. Mungkin nggak ikut. Waalaikumsalam. Mau ikut Pak Harul, ayo melok, betul bisa, ayo. Ayo. Aja. Awas ketemu Minggu. Kedua ya Pak Dul. Belum. Minggu semua ya Bapak Ibu lokanya. Enggak Sabtu. Sabtu atau Minggu? Sabtu, Bu. Kita Sabtu kok. Sabtu. Minggu. Kita Minggu. Sabtu dan Minggu Bu. Untuk Lancar nanti. yang Pak Afif kan Sabtu nggih, Pak? Iya betul, Sabtu Pak Edi, Sabtu kita. Hmm. Barengan dengan rapat koperasi sebenarnya Pak Edi ya. Iya, Pak. Makanya itu saya tadi izin, Pak. Biar amplopnya ada esong, Pak Afif. Iya, saya juga izin Pak Adi nanti. Kok gak ono ya Nanti dapat apa ya? Tenang Pak Farid. Dapat apa Pak? Emang dapat apa? Yang di nanti itu ada aja gitu loh yang bikin semangat. Kemarin dapat headset. Kayaknya Ini tas di Pak situ Haris. ya, Pak Ingus. Bukan tas Pak Haris. Koper mungkin. Koper ya. Kuliah baper. koper. Pak Afif Kalau tetap baper. tahu nanti yang mau didapatkan apa itu. Kalau Belum. Kalau hari kedua biasanya tahu duluan. Bu Aini biasanya tahu dulu. Apa Bu Aini biasanya Bu Aini? Nggak tahu. Yang kemarin dapat apa? Nggak tahu, Pak. Kemarin dapat headset. Handset. Kemarin dapat headset. Berarti koleksinya apa aja nih? Ya, Saya kan nggak tahu ini yang dapat kan pastinya CGV sampai PT. Kaos, speaker, Speaker. Headset. Itu lagi mus itu mustaqim itu loh. Nanti harusnya Mus. nantinya laptop sih. Nanti Ada tas lagi. sih kayaknya mungkin. Mos. Oh iya, Sudah lengkap kan. Pertama Tinggal- kaos. Tinggal Kaos. gadget utamanya yang belum. Dapat itu lagi salon Bluetooth. Iya portable itu. Iya, salon Bluetooth iku. Speaker update. Di Ada satu belum yang belum disebutkan Pak Faris. apa? Satu, Apa? hati. Nggak boleh diambil dah. Pertama kan dapat kaos, loka 0. Habis itu loka 1 dapat apa itu? Mustaqim. Habis itu dapat salon itu Mustaqil. ya. Enggak, dapat mus itu Mustaqim. Kemudian dapat salon itu kan. Dapat headset. Ini yang kelima gak tahu dapat apa. Dapat TV Hati mungkin. kok.
Dapat apa? dapat hati. Dapat hati. Iya, dapat hatinya teman-teman semua. Kalau nggak dapat hatinya teman-teman semua ya. Ini seperempat perjalanan ini udah mulai ya. Iya. Harusnya sudah mulai ada sedikit gimana gitu ya. Nah, Ya, apa itu Pak Wadid? Ya iya, masa sih mau berakhir ini belum ada ini ya. Harusnya ada kejelasan yang sudah habis ini. Menunggu waktu yang tepat ya. Itu yang dikirim Pak Abdul itu ke kapan hari itu. Kepala Dinas memberikan gebrakan baru di luar Jawa itu. Aser-aser itu. Yang penting bukan hand sanitizer nih Pak. Jangan sampai Pak, pakai sanitizer sudah tidak zaman sudah wes. Sanitizer. Pak Afif jangan gitu, itu di angkatan sebelumnya kan Pak. Hand sanitizer, masker ya kan Pak. Waduh, ini ya Pak. Pakai pot seperti itu. Dari loka 1 sampai sekian dapatnya itu aja Pak ya. Iya betul. Ini beruntung banget ya teman-teman setelahnya kita ini dapatnya 1.3 bisa dimanfaatkan untuk kegiatan psikola. 1.3 berarti ada di Untuk menunjang atas. Ini loh keren 1.3. tuh. Makin kesini makin bagus ya Kak Afif ya. Ini Jadi 1.3. dengar katanya iPad katanya. Guys, Amin, 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 amin. Ngarep ya bro ya. Ini kita aja Pak ini Pak saling bagus itu ya Wedi ya. Ini dia lagi patroli. Apa Pak? Dan lagi patroli. Patroli apa? Patroli apa Pak Abdul? eksplorasi konsep. Dan ini dia kan langsung pamitan sekarang dan lagi patroli. Oh iya. Patroli tiap hari kalau Bu Widya. Gak ketemu mulai diri Gondeo. Saudara-saudari, kata dulu ya, mau berbuka puasa dulu saya. Pak Haris. Oke. Oke. Thank you. Sampai Izin jumpa juga, Bu. lagi. Ya, Assalamualaikum. Semuanya. Omel-omel. Mohon izin dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thank you.